menentukan prestasi. Mengapa? Sejumlah perusahaan di dunia menggunakan konsep dan teknik strategi lokasi untuk menjawab masalah lokasi, mengingat lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, sehingga lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, biaya transportasi dapat mencapai 25% dari harga jual produk, tergantung pada produk dan jenis produksi atau jasa yang diberikan. Artinya, seperempat total pendapatan perusahaan mungkin dibutuhkan hanya untuk menutupi biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk dan produk jadi yang keluar dari perusahaan. Biaya lain yang dapat dipengaruhi oleh lokasi antara lain pajak, upah, biaya bahan mentah, dan sewa. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi meliputi 1. Tidak pindah tetapi meluaskan fasilitas yang ada. 2. Mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. 3. Menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Pada umumnya, keputusan lokasi merupakan keputusan jangka panjang. Susah sekali untuk direvisi. Mempunyai efek pada biaya tetap maupun variabel seperti biaya transportasi, pajak, upah, sewa, dan lain-lain. Dengan kata lain, tujuan strategi lokasi adalah memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Pertimbangan lokasi. Tujuan strategi lokasi adalah memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Pemilihan lokasi berfokus pada biaya dan inovasi, yaitu 1. Keterkaitan lokasi dengan biaya. Lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Keputusan lokasi yang berdasarkan pada strategi biaya rendah, low cost, membutuhkan pertimbangan yang cermat. Ketika manajemen telah memutuskan untuk beroperasi di satu lokasi tertentu, banyak biaya yang menjadi tetap dan sulit dikurangi. Oleh karena itu, kerja keras yang dilakukan manajemen untuk menetapkan lokasi fasilitas yang optimal merupakan investasi yang baik. 2. Keterkaitan lokasi dengan inovasi. Saat kreativitas, inovasi, dan investasi litbang bersifat penting bagi strategi operasi, fokus kriteria lokasi dapat berubah. Dari yang awalnya berfokus pada biaya, menjadi berfokus pada inovasi. Ada 4 sifat yang mempengaruhi inovasi dan daya saing. A. Adanya input berkualitas tinggi dan spesifik, seperti kemampuan ilmiah dan teknik. B. Lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan lokal yang ketat. C. Tekanan dan wawasan yang didapat dari pasar lokal yang berpengalaman. D. Adanya industri lokal yang saling terhubung dan mendukung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pertimbangan lokasi. Faktor yang pertama yaitu produktivitas tenaga kerja. Ketika memutuskan suatu lokasi, maka manajemen akan tergiur dengan area yang memiliki tingkat upah yang rendah. Namun, tingkat upah tidak dapat dipertimbangkan oleh mereka sendiri, namun juga oleh tenaga kerjanya. Karena tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam menjaga kelancaran proses produksi, baik dalam jumlah maupun keahlian. Ada kalanya suatu industri membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak walaupun kurang berpendidikan. Tetapi, ada pula industri yang hanya membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan baik serta yang terampil. Dengan demikian, penempatan lokasi berdasarkan tenaga kerja sangat bergantung pada jenis dan karakteristik kegiatan industrinya. Yang kedua yaitu faktor biaya. Di sini, KAS dapat membagi biaya lokasi ke dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu biaya nyata atau berwujud adalah biaya-biaya yang dapat diidentifikasi langsung dan dihitung cepat. Biaya nyata meliputi biaya layanan umum, tenaga kerja, bahan baku, pajak, serta penyusutan. Yang kedua yaitu biaya tidak nyata atau tidak berwujud adalah biaya yang meliputi pendidikan,
fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri dan perusahaan, serta kualitas dan sikap calon pekerja. Biaya tidak nyata juga meliputi variabel kualitas hidup seperti iklim dan kelompok-kelompok olahraga yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen pekerja. Yang ketiga yaitu faktor resiko politik dan nilai budaya. Resiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektualnya, penempatan zona, polusi, serta stabilitas ketenagakerjaan. Posisi pemerintah saat keputusan lokasi dibuat mungkin tidak berlangsung lama. Walaupun demikian, pihak manajemen mungkin mendapati sikap ini dapat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan mereka sendiri. Sikap pekerja mungkin berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, daerah dengan daerah lainnya. Di lain pihak, sikap ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah akan memberikan penawaran pada pekerja yang ada sekarang jika perusahaan pindah ke lokasi baru. Satu dari tantangan terbesar keputusan operasi global adalah berkompromi dengan budaya negara lain. Perbedaan budaya bekerja dan pemasok dalam hal ketepatan waktu membuat perbedaan besar dalam jadwal produksi dan pengirimannya. Faktor yang keempat adalah kedekatan pada pasar dan kondisi lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang dapat menunjang kelancaran produksi. Adanya organisasi jasa seperti toko obat, restoran, kantor pos, atau pencukur rambut mendapati bahwa kedekatan pada pasar merupakan aktor lokasi utama. Perusahaan manufaktur mendapati berkedekatan dengan pelanggan ketika biaya pengiriman barang jadi mahal atau sulit. Atau mungkin disebabkan produk yang dikirim banyak, berat, atau mudah pecah. Merupakan hal yang sangat berguna. Selain itu, dengan produksi yang banyak dan tepat waktu, pemasok menginginkan lokasi yang dekat dengan pelanggan. Yang kelima adalah faktor kedekatan pada pemasok. Perusahaan menempatkan diri dengan barang mentah dan pemasok karena pertimbangan barang-barang yang mudah basi, biaya transportasi, serta jumlah produk yang sangat banyak. Para penghasil roti, susu, sayur-sayuran, dan makanan laut beku berhubungan dengan barang mentah yang mudah busuk, sehingga mereka kerap berlokasi dekat dengan pemasok. Perusahaan yang bergantung pada input yang berupa bahan mentah yang berat atau yang berjumlah sama dengan produsen baja yang menggunakan batu bara dan biji besi harus membayar biaya transportasi yang cukup mahal, sehingga biaya transportasi menjadi faktor utama. Contohnya seperti pohon ke kayu, umumnya sangat memerlukan tempat fasilitas yang dekat dengan bahan mentahnya. Yang terakhir adalah faktor kedekatan pada pesaing. Mungkin sebagian besar terasa jika perusahaan-perusahaan juga senang berdekatan dengan para pesaingnya. Kecenderungan yang disebut pengelompokan atau clustering yang sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, informasi, modal proyek, serta bakat dari tenaga kerja. Lalu yang selanjutnya ada metode-metode penentuan lokasi yang terdiri dari metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas lokasi, metode pusat gravitasi, dan model transportasi. Metode yang pertama yaitu ada metode pemeringkatan faktor, di mana metode ini sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang luas, misalnya dari bidang pendidikan dan keahlian tenaga kerja. Di sini kami memiliki contoh kasus yaitu PT Slamet, di mana faktor yang dipertimbangkan yaitu faktor bahan baku, tenaga kerja, pasar, dan transportasi, di mana masing-masing faktor tersebut telah diberi bobot yaitu 20, 25, 35, dan 20. Dan terdapat 3 kota yang telah dipertimbangkan sekaligus telah diberi skor untuk setiap faktornya. Lalu skor dikalikan dengan bobot dari tiap faktor dari masing-masing lokasi. Lokasi yang mendapatkan skor tertinggi dari pengalian skor dengan bobot tiap faktor dapat dijadikan pertimbangan lokasi perusahaan. Lalu yang kedua ada metode analisis titik impas lokasi, di mana metode ini membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif-alternatif lokasi. Dengan mengidentifikasi biaya
variabel, biaya tetap, serta membuat grafik untuk kedua biaya tersebut, maka dapat ditentukan alternatif mana yang biayanya paling rendah. Di sini kami memiliki contoh kasus dari sebuah perusahaan manufaktur karburator mobil yang sedang mempertimbangkan 3 lokasi. Ketiga lokasi tersebut yaitu kota Akron, Bowling Green, dan kota Chicago, dengan masing-masing biaya tetap $30.000, $60.000, dan $110.000, dan biaya variabel masing-masing $75 per unit, $45 per unit, dan $25 per unit. Harga jual yang diharapkan untuk produksi karburator mobil adalah $120. Perusahaan itu ingin menemukan lokasi yang paling hemat biaya untuk volume produksi 2000 unit per tahun. Maka untuk menemukan biaya yang paling hemat untuk produksi 2000 unit, maka dapat dilakukan dengan menghitung biaya total dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel yang dikalikan dengan unit yang diproduksi. Biaya total yang paling rendah dapat dijadikan untuk pertimbangan lokasi perusahaan. Harapan keuntungan yang dapat dicapai adalah dengan mengurangi pendapatan total dengan biaya total. Di sini terdapat grafik analisis titik impas, di mana pada sumbu X yaitu volume produksi dan pada sumbu Y yaitu biaya tetap. Biaya tetap dari kota Akron yaitu $30.000. Lalu tarik garis melalui titik ini. Begitu juga dengan kota Bowling Green dengan biaya tetap $60.000, tarik garis melalui titik ini. Dan yang terakhir kota Chicago dengan biaya tetap $110.000, tarik garis melalui titik ini. Terdapat 2 titik pertemuan untuk membatasi produksi maksimum dari masing-masing kota. Kota Akron dengan biaya tetap $30.000 dapat memproduksi maksimal 1000 unit, dan kota Bowling Green dengan biaya tetap $60.000 dapat memproduksi maksimal 2.500 unit. Sedangkan kota Chicago dengan biaya tetap $110.000 dapat memproduksi hingga 3.000 unit. Namun yang diproduksi oleh perusahaan karburator mobil adalah 2.000 unit. Jadi kota Bowling yang memenuhi harapan dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada metode pusat gravitasi yang merupakan teknik matematika dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalisasi biaya distribusi. Dalam menemukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi, maka metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang akan dikirim ke pasar tersebut, dan biaya pengangkutannya. Contoh kasus dari metode pusat gravitasi yaitu kasus dari Queens Discount Department Store, serangkaian 4 outlet besar tipe Kmart. Lokasi toko perusahaan berada di Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta. Ketiganya sekarang dipasok oleh gudang lama dan tidak memadai di Pittsburgh, lokasi toko pertama serangkaian itu. Data mengenai permintaan dari setiap outlet sebagai berikut. Kota Chicago, jumlah kontainer yang diangkut per bulan adalah 2.000. Pittsburgh, 1.000 kontainer. New York, 1.000 kontainer. Dan Atlanta, 2.000 kontainer. Ini merupakan koordinat untuk Queens Department Store di kota Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta, serta pusat gravitasinya. Cara mencari pusat gravitasi ini adalah untuk koordinat X, yaitu dengan mengalihkan koordinat X masing-masing kota dengan jumlah kontainer yang diangkut. Lalu dibagi dengan jumlah semua kontainer yang diangkut. Begitupun dengan
sumbu Y, yaitu dengan mengalihkan sumbu Y pada masing-masing kota dengan jumlah kontainer yang diangkut pada masing-masing kota, lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan kontainer yang diangkut. Metode yang terakhir adalah model transportasi, di mana bertujuan untuk menentukan pola pengangkutan yang terbaik dari beberapa titik penawaran ke beberapa titik permintaan agar dapat meminimalisasi produksi total dan biaya transportasi. Berikutnya, strategi lokasi pelayanan jasa. Sementara fokus analisis lokasi sektor industri adalah meminimalkan biaya, fokus analisis lokasi sektor jasa adalah memaksimalkan pendapatan. Biaya manufaktur cenderung bervariasi secara substansial antara lokasi satu dengan yang lainnya. Namun tidak demikian di perusahaan-perusahaan jasa. Suatu lokasi yang spesifik sering menimbulkan dampak yang lebih besar pada pendapatan daripada biaya. Oleh karena itu, untuk perusahaan jasa, lokasi yang spesifik seringkali mempengaruhi pendapatan daripada biaya. Hal ini berarti bahwa fokus lokasi pada perusahaan jasa haruslah pada penentuan volume bisnis dan pendapatan. 8 komponen besar volume dan pendapatan perusahaan jasa yaitu 1. Daya beli pada area lokasi konsumen yang diseleksi. 2. Kecocokan pelayanan jasa dan citra dengan demografi wilayah konsumen. 3. Persaingan di wilayah tersebut. 4. Mutu persaingannya. 5. Keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing. 6. Mutu fisik fasilitas perusahaan yang berdekatan letaknya. 7. Kebijakan operasi perusahaan. 8. Mutu dari manajemen. Teknik yang digunakan pada sektor jasa mencakup analisis korelasi, pertimbangan lalu lintas, analisis demografi, analisis daya beli, metode pemeringkatan faktor, dan metode pusat gravitasi, serta sistem informasi geografi.